Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah, wilayah pribumi Islam ditandai dengan adanya kabupaten. Misalnya untuk kota Bandung terletak di jalan dalam kaum Bandung menghadap ke arah Gunung Tangkuban Perahu. Untuk Keraton Yogyakarta menghadap ke arah Gunung Merbabu Merapi. Di depan kabupaten terdapat alun-alun. Di tengah alun-alun terdapat pohon beringin sebagai simbol Syajaratul Thayyibah. Di sebelah barat alun-alun terdapat masjid, tanda pemisah kedua wilayah antara wilayah pribumi Islam dan wilayah penjajah, ditandai dengan adanya jalan kereta api yang membelah keduanya. Misalnya kota Bandung, antar keduanya terdapat jalan kereta api yang berfungsi sebagai benteng stelsel. Di perbatasan keduanya di wilayah penjajah menghadap ke wilayah pribumi terdapat penjara yang dekat dengan kantor pos. Jadi penjara bukan dibangun di wilayah pribumi Islam, melainkan di wilayah penjajah, hanya menghadap ke arah wilayah pribumi. Adapun tujuan membangun letak penjajah dan kantor pos seperti itu adalah untuk memperingatkan para ulama dan santri yang merencanakan melakukan perlawanan akan ditangkap dan dipenjarakan atau dibuang. Selain itu, di wilayah pribumi Islam tidak terdapat pohon cemara. Adapun pohon cemara erat kaitannya dengan ajaran gereja sebagai pohon Natal. Sebaliknya dalam ajaran Islam, pohon cemara sebagai lambang pohon kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dicontohkan dengan negeri Sabah. Pertanda kemakmuran negeri Sabah dilambangkan dengan banyaknya pohon buah-buahan. Bila lewat di bawahnya dengan keranjang di atas kepala, tanpa dipetik akan berjatuhan sendiri buahnya, dan penuhlah keranjangnya dengan buah-buahan. Akibat adanya kemusyrikan negeri Sabah sebagai negara yang subur makmur, Allah Subhanahu wa taala telah rubah menjadi negara yang gersang. Pohon buahnya dihilangkan dan digantikan dengan pohon sidr yang pahit dan cemara. Dari peristiwa ini, pohon cemara dinilai sebagai lambang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian simbolnya itu, maka pada masa penjajahan di wilayah pribumi Islam terdapat banyak pohon buah-buahan, yaitu pohon pepaya, kebun pisang, kebun kelapa, kebun melinjo, kebun jeruk, rambutan, dan lain-lainnya. Namun tidak terdapat pohon cemara. Pada masa penjajahan, kota Bandung mulai tidak disebut lagi dengan nama buah atau kebunnya, melainkan disimbolkan sebagai kota kembang. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini terlihat gejala seperti masa kerajaan Sabah. Di kantor pemerintah, komplek perumahan, taman pinggir sepanjang jalan tol banyak dihiasi dengan pohon cemara. Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, menanami tanah dengan tanaman yang tanpa menghasilkan buah atau daun yang dapat dimakan dinilai mubazirkan tanah. Hal itu sebagai pertanda keruntuhan suatu bangsa dan negara. Isi perutnya tergantung kepada bangsa dan negara lain. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel sejarah ini, pada masa penjajahan di sebelah timur alun-alun terdapat bioskop, berfungsi sebagai penggoda atau pencegah umat Islam agar tidak rajin berjamaah di masjid. Pada bulan Ramadan, fungsi alun-alun diubah menjadi tempat pasar malam. Berbagai acara hiburan dan judi terdapat di dalamnya. Situasi sakral Ramadan diubah menjadi sekuler. Ritualitas malam Ramadan yang suci di masjid menjadi tersaingi oleh pasar malam. Dengan cara yang sama, pada hari-hari besar Islam lainnya seperti Maulid Nabi, Rajab, dan Idul Adha diramaikan dengan pasar malam. Demikianlah cara pemerintah kolonial Belanda melalui aparat dekatnya dalam upaya penciptaan desakralisasi Ramadan dan hari-hari besar Islam.
Dengan kata lain, imperialis Protestan Belanda menciptakan pengubahan dari Ramadan yang sakral atau suci diubah menjadi profanisasi Ramadan. Artinya kondisi Ramadan yang suci dan sakral diubah menjadi profan dengan berbagai pesta pora yang tidak islami di luar masjid. Dikacaukan pula dengan memasyarakatkan budaya menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan mercon atau petasan. Kehidupan malam yang wajib diisi dengan amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi penuh kesibukan duniawi dan dipekakkan oleh polusi suara petasan yang sangat mengganggu. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, seperti halnya di sebelah gereja terdapat sekolahan, demikian pula di sebelah masjid terdapat madrasah. Bedanya, di sekitar gereja tidak terdapat bioskop. Sekalipun untuk orang kulit putih atau tempat hiburan lainnya, serta hotel, situasi sakralitas gereja dijamin oleh sistem perencanaan tata kota pemerintah kolonial Belanda. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa hal yang sangat penting sekali di mana kita mengamati bagaimana suasana hunian pribumi muslim mengandung muatan-muatan politis yang telah diatur oleh pemerintah penjajah di masa yang lalu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mata kita, perasaan kita, dan juga pikir kita ini harus kuat melihat keadaan di lingkungan kita. Apa yang telah terjadi dan apa nilai-nilai agama ini yang sudah mulai digerus dan sudah mulai dihilangkan, diganti dengan budaya-budaya sekuler. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.